Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebijaksanaan. Ya, Selamat. perkenalkan nama saya Tegar Alam dan ini Bang Aden. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai saja tentang politik, sejarahnya atau situasi-situasi terkini ataupun isu. Bagaimana menurut Bang Aden? Kalau kita bicara politik, kita bicara tentang bangsa, negara, dan juga pemerintahan. Akhirnya harinya kepada penentu dari arah, penentu dari pemilihan seorang pemimpin, itu politik. Nah, akhirnya untuk politik juga bicara tentang, kalau dalam bicara tentang kelompok awal tadi, yaitu pemimpin, bangsa, negara, itu bicaranya kebijakan. Nah, pemimpin itu bisa berbagai macam orang. Bisa dia sebagai presiden, bisa dia sebagai ketua DPR, bisa dia sebagai ketua MK, dan lain sebagainya. Bisa dia panglima TNI. Nah, orang-orang inilah penentu kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam negara. Karena politik itu apa? Politik itu artinya cuma satu, tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesamaan ideologi, kesamaan tujuan, dan kesamaan prinsip. Makanya mereka berkumpul dalam dunia partai politik, di tempat Golkar, PDI, seperti itu. Nah, lalu untuk kebijakan itu adalah demi kepentingan bersama. Tapi sekarang ini yang kita lihat adalah bahwa setiap kebijakan itu memiliki pengaruh pada orang-orang yang memiliki keuangan, seperti pengusaha, biar mudah dalam mereka melakukan usaha. Jadi buatlah sebuah kebijakan melalui DPR dan presiden, lalu keluarlah Kepres, keluarlah Kemen, atau sebagai hukum negara dibuatlah perundang-undangan untuk memperkuat usaha mereka. Nah, akhirnya baru kita munculkan oligarki. Oligarki itu apa sih? Sekelompok kecil orang memiliki uang, menguasai segala hal. Jadi, nah, sama dengan pemimpin. Pemimpin itu adalah sekelompok kecil orang, elit, memiliki sekumpulan kecil orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur orang banyak. Jadi ketika kita bicara elit dan oligarki, maka sama. Cuma bedanya mereka pengusaha minta bantuan elit untuk melakukan sebuah kebijakan bersama. Seperti itu. Itu yang terjadi. Berarti demokrasi sekarang seperti itu yang terjadi. Dalam demokrasi, demos itu kan kratos itu rakyat. Demos itu apa, lupa sih. Demokrasi diambil dari bahasa Yunani, demos dan kratos digabung dua kali itu menjadi demokrasi. Nah, tapi kalau bila kita bicara demokrasi itu hanya dalam memilih, dia memiliki kebebasan. Tapi dalam menentukan pilihan, masyarakat itu dipengaruhi oleh sebuah hal yang lain. Seperti apa? Elitnya masyarakat. Seperti apa? Seorang ustadz, seorang ulama, seorang pendeta, seorang resi, seorang pendeta Buddha, pendeta Hindu. Nah, itu mereka memiliki kekuasaan untuk menentukan pilihan bagi orang-orang yang bertanya pada dia. Nah, jadi sistem bangsa ini tetap patron claim. Maksudnya patron claim? Patron claim itu adalah masyarakat melihat sesuatu, meminta petunjuk dari para orang-orang yang mereka anggap, mereka hormati, mereka hargai. Tapi patron claim itu bisa berwujud bentukan dari elit sama oligarki nggak? Enggak juga, karena kalau dalam patron claim itu
masyarakat melihat elit itu sebagai seorang yang memiliki memiliki nilai hormat di mata masyarakat, dia memiliki pengetahuan. Nah, tapi dalam tingkatan masyarakat kumpulan-kumpulan seperti di kampung, di pinggiran kota, itu masih berlaku hal seperti itu. Bahkan RT RW aja bisa kita katakan itu patron plan juga masih dalam bentuk kecilnya. Itu karena mereka masih mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak RT dan Pak RW. Seperti itu. Nah, tapi kalau umpama kita bicara dengan tingkat nasional, tingkat dua lebih luas. Nah, tapi ada satu hal. Apakah para ulama bermain dengan oligarki dan elit? Itu pasti ada. Ya, itu maksud saya seperti itu. Hukumnya sudah ada. Maksudnya kan sekarang seperti halnya kayak mungkin ya buzzer atau mungkin ulama-ulama yang diciptakan Ya. atau Jadi orang-orang yang bisa menggiring opini masyarakat. Begini, pertama kali yang menggiring itu terjadi adalah Ali Murtopo. Nah, jadi gini, Ali Murtopo itulah bukan pencetus ide, tapi atas saran Ali Murtopo maka dibentuklah MUI. Oh, berarti awal dari MUI itu saran dari Ali Murtopo. Iya, karena apa? Tujuannya untuk mengembangkan agar bertahannya kekuasaan Soeharto. Itu tadi patron plan. Karena masyarakat masih mendengar ulama sebagai tempat mereka untuk mendengarkan ceramah, untuk mendengarkan jalan menuju Tuhan. Karena masyarakat itu mempercayai pengganti para nabi adalah ulama. Berarti itu bisa jadi senjata dari pemerintah untuk melembutkan atau melunakkan atau menggiring dari masyarakat itu sendiri. Iya, betul, seperti itu yang terjadi. Jadi masyarakat ini adalah orang yang, kalau kita ambil masyarakat secara umum ya, itu kelompok ya. Masyarakat itu kelompok kan, kelompok yang lebih kecil daripada rakyat. Kalau rakyat ini kan keseluruhan bangsa, itu baru rakyat. Nah, kalau masyarakat itu kelompok yang hidup di dalam bangsa-bangsa itu kelompok, makanya disebut dengan masyarakat. Nah, jadi kalau masyarakat itu ya mereka mempercayai bahwa ulama adalah pengganti para nabi, dia harus diikuti, harus didengar. Nah, itulah yang terjadi. Nah, para ulama memakai itu menjadi bagian dari dirinya untuk bermain dengan elit dan oligarki. Itu satu. Yang kedua, patron plan ini sangat dimanfaatkan oleh orang-orang yang memahami karakter bangsa. Akhirnya masyarakat hanya menjadi bagian dari proses pemilu. Berarti bisa jadi itu kayak demokrasi itu cuma atributnya aja. Dalamnya bisa jadi wujudnya lain, mungkin diktator, plutokrasi ataupun. Jadi gini, yang kita pakai di bangsa ini adalah platonis. Maksudnya platonis? Jadi gini, jadi dalam budaya Plato, dalam pemikiran Plato, dia membolehkan orang untuk menyingkirkan musuhnya dengan cara kekerasan. Itu teorinya kan plutokrasi tadi. Iya, itu seperti itu. Berarti ya dalam arti kata ya wujud dari demokrasi itu hanya sekilas saja. Wujud demokrasi itu hanya di saat pemilu aja. Iya, betul. Setelah itu berarti nggak ada dalam wujud lain ya. Nggak ada lagi. Makanya kemungkinan besar seperti politik di hari ini. Seolah-olah ini kan kayak otoriter nanggung, dikte, opresif, kan seolah-olah itu kayak. Kalau kita lihat gini. Jadi kalau kita menilai sekarang ini, kita nggak bisa bilang opresif. Karena apa? Karena di sisi, kalau kita nilai opresif itu adalah negara yang tidak mengizinkan orang berpikir bebas dan melakukan hal-hal yang menyinggung pemerintah. Tapi kan saat ini seperti itu, wujudnya kan hampir seperti itu ketika orang mulai memberikan kritik, memberikan saran, atau seolah-olah itu mereka
eh, bahasa-bahasa verbal mereka itu seolah-olah tidak boleh menyinggung perasaan pemerintah sama sekali. Oh tidak. Akhirnya kan seperti kejadian yang keciduk-ciduk itu. Bukan itu problematiknya. Problematiknya itu adalah dikreasikan oleh para orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah. Seperti gini, ingat nggak kejadiannya siapa tuh, Ratna Sarumpait? Iya. Nggak tahu, bekas operasi, bukan bekas dipukul. Berarti penipuan publik. Iya. Jadi sekarang polanya Berarti adalah, sekarang itu kebebasan verbal itu menurut abang itu masih ada nggak di Indonesia ini? kalau secara kebebasan itu pasti nggak ada, dimanapun pasti nggak ada. Atau tergantung Karena kreatif kita di dalam mengolah kata atau di dalam mengolah kata ataupun Nggak bisa. menciptakan kata-kata. Enggak, bukan itu problemnya. Problemnya adalah Atau daya intelektual, tergantung dari daya intelektualitas daya tangkap individunya daya, personalitinya masing-masing itu. iya betul. Tapi yang terjadi di bangsa ini, mereka tidak seperti orang Jerman, karena mereka membaca, mereka melihat, mereka mendengar, mereka menulis, mereka berdiskusi. Akhirnya otak dari kreativitas itu muncul. Mereka mengamati, mendengarkan, melihat, oh ini nggak ada gas, gue nggak setuju nih karena mereka kurang dari ini. Jadi masyarakat itu memiliki peran di situ. Ya enggak? Kalau di Indonesia Tidak ada. nggak ada peran. Berarti seperti kerbau dicucuk hidungnya gitu. Iya, kebanyakan seperti itu karena bergantung pada patron claim. Nggak? Karena patron claim ini sangat berpengaruh di bangsa ini. Karena mereka mendengarkan orang yang mereka anggap baik, terhormat, seperti para ulama. Tapi nggak semua apa yang orang dilihat terhormat itu seperti timokrasi, saya bilang. Seorang pemimpin yang karena dia itu memberikan dia menguasai segala sesuatu secara terhormat dan layak. Tapi kan nggak semua orang itu seperti itu. Nah, karena gini, bagusnya bangsa ini adalah bukan bangsa yang suuzon. Maksudnya bangsa yang seuzon? Karena mereka berinteraksi dengan para ulama yang menggunakan kalimat agama dengan tujuan untuk mempertahankan diri mereka eksis di dalam masyarakat. Paham nggak? Nah, jadi mereka menggunakan agama ini sebagai bagian dari proses untuk mereka berkembang, untuk mereka ingin berkuasa, untuk mereka dilihat oleh orang. Dengan apa? Cara kegaduhan, demonstrasi besar-besaran. Berarti kegaduhan di Republik ini bisa ada yang nyiptain ya berarti? Iya, ada kreatornya. Itu termasuk dari dalam pemerintah sendiri atau oposisi dari pemerintah? Bisa dua-duanya. Apalagi pemerintah. Kalau pemerintah berarti tujuan pemerintah apa dengan membuat kegaduhan seperti itu? Kalau menurut saya sih, karena ini gaya Orba ya, gaya Orba. Jadi gini, mereka sengaja membuat kegaduhan demi apa? Jabatan. Kan mereka sudah mendapatkan jabatan di dalam pemerintah. Enggak, kan ada yang lebih tinggi lagi, ingin kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Seperti seorang dan rem membuat seolah-olah ada sebuah kelompok ulama, sebuah kelompok Islam yang ingin mengganggu ketertiban di bangsa ini. Akhirnya dikepunglah, padahal menurut beberapa koran dan majalah, bahwa masyarakat itu tenang-tenang aja, nggak ada masalah di situ. Karena apa yang melakukan pengajian? Tapi kan sasarannya untuk apa? Untuk nama seorang dan rem kan? Kalau umpama semua orang melakukan kayak gitu ya, atau memang kegaduhan itu memang diciptakan dari penguasa tertinggi atau memang sampai dari bawah melakukan hal itu? Itu diawali dari yang tertinggi pasti. Dari yang tertinggi membuat, akhirnya yang di bawah melihat, akhirnya ngikut-ngikut seperti itu. Iya gitu. Coba lihat reformasi, reformasi dan 66. Reformasi itu yang dikorbankan satu orang, yaitu Abdurrahman Hakim. 66. Tahun 98 yang ditembak siapa? Mahasiswa juga.
Itu berarti sebuah tumbal dari kekuasaan Iya, atau dengan tujuan penggila bukan. Jadi gini, tujuannya adalah bahwa betapa kejamnya penguasa menembak seorang mahasiswa. Karena yang memiliki senjata itu cuma tentara. Paham nggak? Berarti tentara itu memang ada yang memerintahkan seperti itu. Kalau memerintahkan kita nggak tahu secara jelas ya. Tapi kalau cara dan pola yang dibuat ini adalah untuk meruntuhkan kekuasaan seseorang yang harus digunakan fake intelligence. Itu buat apa? Bahwa masyarakat melihat betapa kejamnya seorang presiden untuk membunuh rakyatnya sendiri, yaitu seorang mahasiswa. Kan sama nih, Abdurrahman Hakim dan seorang yang berada di Trisakti. Kan di situ awalnya, makanya masyarakat turun. Oh, berarti itu bahasanya kayak psikologi terbalik itu ya, pancingan dibalas pancingan, kayak sebuah pancingan agar masyarakat terpengaruh dengan situasi seperti ini. Iya. Biar mereka bergerak ke satu arah, melawan rezim yang berkuasa. Nah, makanya korban-korban ini adalah bagian dari proses untuk menggerakkan situasi politik, biar meruntuhkan kekuasaan seseorang. Nah, makanya kalau kita kembali ke yang tadi, pertanyaan tadi, bahwa banyaknya mereka yang terlibat dalam konflik ini. Seperti itu. Nah, jadi dipilah juga akhirnya oleh penguasa melalui yang berpihak dan tidak berpihak. Siapa yang melawan dan siapa yang tidak melawan. Seperti itu. Berarti maksudnya itu kayak zaman Bung Karno sampai semua simpatisannya itu dihabisin semua, itu sebenarnya ada kepentingan politik itu berarti. Iya. Politik keperpihakan. Iya. Mana yang masih dianggap memiliki bisa dimanfaatkan, yang tidak berarti dibasmi sampai habis. Iya, betul. Inilah budaya. Karena itu budaya itu adalah di mana cara berpikirnya orang-orang masa lalu itu bertahan hingga berapa tahun ke depan. Itu budaya. Tapi tahap budaya ini bisa dirubah. Itu. Karena budaya itu apa artinya? Budaya adalah pemikiran dipakainya pemikiran masa lalu untuk masa depan. Itulah budaya. Berarti itu masuk politik legasi, warisan ya? Dari mungkin Orde Lama, Orlam, Orba, reformasi sampai sekarang ini. Iya. Berarti sebenarnya Karena kenapa itu terjadi? Karena yang berkuasa hidupnya di masa Orba. Dan mereka pernah menduduki posisi-posisi penting dalam militer, di sipil. berarti pola mainnya itu sama, cuma pemainnya aja yang beda-beda. Iya. Jadi pola itu tetap sama, yang bermain itu berganti orang aja. Apakah politik seperti itu bisa terus-menerus terjadi ya, berlangsung terus-menerus sampai akhirnya itu nggak ada habis-habisnya, atau memang akan bisa berubah ya? Karena bisa berubah. Karena itu tadi yang kita bicarakan adalah ketika sebuah masyarakat mulai berinteraksi dengan buku, itu bisa merubah cara berpikir. Dari membaca buku, keingintahuan mereka jadi tinggi. Satu. Yang kedua, mereka melakukan sebuah gerakan menulis. Itu juga membantu kepercayaan diri mereka. Lalu diskusi juga sangat membantu mereka untuk berbuat sesuatu. Kenapa? Hasil diskusi itu mereka sampaikan kepada teman-teman yang lain. Gitu. Nah, jadi antara membaca, diskusi dan menulis itu bagian yang terkait, tidak terpisah. Inilah yang membangun kemauan, kehendak untuk tidak bergantung pada orang lain dan juga tidak mau bergantung pada bangsa lain. Tapi sekarang kayaknya krisis membaca. Ya, karena itu dikreasi. Karena orang-orang yang besar di masa Soeharto, di masa Orba, itu berkuasa. Yang mereka lihat apa? Kebutuhan terhadap pembangunan fisik.
Tapi mereka lupa untuk menyatukan kekuatan cara berpikir. Atau memang sengaja dibodohkan masyarakat itu ya? Ya itu udah proses awal. Karena kalau masyarakat itu Cerdas, maka yang terjadi apa? Mereka tidak sembarangan memilih pemimpin. iya, Dan orang-orang kaya tidak bisa duduk di anggota DPR, tidak bisa menjadi gubernur, tidak bisa menjadi bupati, seperti itu. berarti ke bahasanya daya intelektualitas masyarakatnya memang sengaja di ini ya, dikikis ya. Iya. Nah, Karena itu, kalau masyarakatnya pintar, kemungkinan besar pemimpin atau penguasa itu ruang geraknya sempit. betul. Makanya dimunculkan. Karena gini, di salah satu arsipnya Amerika, yang peristiwa 66 itu, ada bukunya, saya lupa judulnya, Central Intelligence Amerika itu CIA. Itu kan udah dibuka nih sekarang, dan itu ada bukunya. Nah, dalam buku itu dia katakan, salah satu dokumennya mengatakan bahwa orang Indonesia ini kita sulit percaya. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang berprinsip dengan caranya. Maksudnya dalam arti kata itu dia bergerak dengan aturannya sendiri. Iya, seperti itu yang terjadi. Nah, jadi inilah yang terjadi. Jadi Amerika itu sangat hati-hati dengan bangsa ini. Kenapa? Bangsa ini dikasih sebuah teknologi, itu akan menjadi hal yang membuat. Kenapa? Karena kecerdasannya. Lewat apa? Lewat cara makannya, padi, beras, terus tempe, tahu, buah-buahan. Berarti sampai sekarang ini masih ada campur tangan bangsa asing di negara ini ya? Oh, kuat. Karena lewat para elit-elit politik. Dan elit-elit politik hanya berusaha mementingkan dirinya sendiri, akhirnya krisis daya intelektualitas di masyarakat tinggi kemungkinan di situ ya? Iya, dihilangkan oleh elit-elit yang diberikan kekuasaan oleh orang-orang luar. Berarti kayak sistem zaman penjajah sampai sekarang memang ya itu tadi, kayak polanya itu tetap, tapi cuma pemainnya aja yang beda berarti ya? Ya, betul. Nah, tapi ada satu hal, kalau kita lihat bicara tentang penjajahan, di Indonesia ini agak aneh, berubah, agak lain. Lainnya gimana sih? Jadi gini, pada tahun politik etis di zaman Belanda, nah itu ada namanya Mahapelar bukunya, yang ditulis oleh Multatuli judulnya. Multatuli nama pengarang, itu nama samaran dari Douwe Dekker. Dia itu salah satu asisten residen di Banten. Nah, dia melihat betapa masyarakat dijadikan budak dalam sebuah acara. Mereka tidak dibayar, jadi mereka bekerja siang malam tapi nggak pernah dibayar. Demikian juga perlakuan pemerintah Hindia Belanda pada masyarakat, tidak diberikan, masyarakat itu dibodohkan, tidak diberi tempat sekolah, tidak diberikan apa-apa, cuma hanya harus tak ada batu. Nah, Douwe Dekker melihat ini marah, gitu. Coba baca Mahapelar lah, judulnya Mahapelar, bukunya yang menulis Multatuli. Nah, buku itu akhirnya beredar di Eropa, khususnya di Belanda. Akhirnya Adventer ini salah seorang orang parlemen di Belanda, di Belanda. Dia itu salah seorang, kalau nggak salah, seorang partai komunis kalau nggak salah, lupa saya siapa dia. Tapi dia salah seorang anggota parlemen dari pemerintah dari Belanda gitu. Nah, ini dia akhirnya mengambil inisiatif untuk membuat sebuah disebut dengan politik etis, politik balas jasa. Karena kayanya Belanda karena hasil dari menjual rempah-rempah dari Indonesia. Dibikinlah sebuah sistem pendidikan, lalu dibuatlah sistem irigasi, dibuatlah jalan, dibuatlah tram. Makanya zaman Belanda itu ada tram, itu hasil dari politik etis. Nah, terus mulailah anak-anak, tapi hanya terbatas untuk anak-anak yang anak-anak bangsawan, Raden Mas, segala macam. Nah, tapi ada pergerakan yang terjadi. Apa kesadaran terhadap sikap penjajah terhadap bangsanya.
atau di daerahnya, seperti itu. Nah, akhirnya ini terjadilah orang-orang yang bergerak ini terbentuklah 3 serangkai. Ya walaupun pergerakannya cuma sempit, tapi memiliki arti juga lah, walaupun dia bicaranya untuk para bangsawan, anak-anak orang kaya, tapi nggak apa-apa. Tapi itu merupakan bagian dari pergerakan. Akhirnya mereka bergerak dan itu pun berjalan gitu. Akhirnya muncullah sebuah pergerakan baru lagi, yaitu muncullah SI, Sarekat Islam, yang dimulai oleh Samanhudi di Yogyakarta. Karena apa? Belanda memberikan otonomi khusus kepada orang-orang Cina yang datang dari Tiongkok, diberikan tempat untuk membuat batik. Nah, jadi Belanda ini tujuannya menghancurkan karya batik bangsa ini jadi diberikan kekuasaan pada bangsa Tiongkok untuk memonopoli pasar. Nah, Samanhudi ini seorang preman, dilawan sama dia melalui kawan-kawannya yang preman juga. Nah, tapi akhirnya ditariklah seorang yang namanya Raden Mas Tirto Adi Suryo. Nah, dia bergabung dengan Samanhudi sebagai sekretaris. Akhirnya membesar ini SI. Nah, SI membesar, Sarekat Islam membesar. Nah, tapi pola yang dipakai itu cuma dalam posisi sebagai kelompok yang ingin membesarkan sistem ekonomi, tidak bicara tentang politik di sini. Seperti itu. Nah, setelah ini membesar, akhirnya terjadilah sebuah penguasaan oleh Hos Cokroaminoto. Jadi SI ini dia lakukan pemilihan, dipindahkan ke Surabaya, pusatnya kan awalnya di Jogja. Nah, akhirnya dipindahkan ke Surabaya. Nah, akhirnya Hos Cokroaminoto sebagai pemimpin. Lebih membesar lagi sampai Sulawesi, Sumatera, Jawa, NTB, terus Kalimantan. Nah, itu hampir merata, Ambon. Nah, satu-satunya yang membuat pergerakan bangsa ini maju itu ya ini awalnya SI, Sarekat Islam ini. Nah, dulu namanya Sarekat Dagang Islam ya, terus diganti SI, Sarekat Islam. Nah, terus inilah yang terjadi. Satu-satunya kelompok massa, kelompok organisasi yang berhasil mengumpulkan berbagai daerah, dan itu dalam kekuasaan Belanda ketika itu pada tahun 1915 sampai 1916 gitu. Itu cuma SI doang. Saya lupa tahunnya. Jadi itu di sebuah lapangan dikumpulin berapa ribu orang? 10.000 orang. Terbesar dalam sejarah kumpulnya bangsa-bangsa Hindia Belanda ketika itu. Sangat besar. SI yang pertama kali mengadakan. Nah, muncullah Sneville, seorang bentuklah SDP. Nah, nyusuplah musuh Semaun ke dalam SI. Mulai terpecah. Bukannya Semaun itu muridnya Hos Cokroaminoto? Iya, tapi kan dia lebih cenderung pada pergerakan yang proletariat. Nah, muncullah Semaun, bawalah si Semaun, terus Darsono, siapa lagi saya lupa. Udah muncullah mereka ini. Nah, akhirnya mereka mulai menarik kelompok tram, kelompok pekerja-pekerja kereta api, pekerja buruh, nelayan, ya. Mereka mengumpulkan kelompok-kelompok ini. Nah, mereka terpecah SI Merah dan SI Hijau. SI Hijau dipimpin oleh Agus Salim, SI Merah dipimpin oleh Semaun. Nah, tapi apa yang terjadi? Akhirnya nggak mau juga, pisahlah ini. Nah, akhirnya SI Merah membentuk nama sendiri.
organisasi massa yang pertama kali memakai Indonesia itu ya ini, PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang pertama kali menggunakan bahasa Indonesia itu ya ini, PKI. 1919 terbentuklah PKI. Nah, 1920-an Tan Malaka sedang mengajar di buruh di Sumatera Utara, buruh-buruh karet. Nah, akhirnya dia dikirimin surat untuk datang ke Semarang. Diberilah tempat oleh Semaun untuk mengajar anak-anak yang ada di situ. Tapi Tan Malaka diusir dari sekolah sana. Setelah itu terjadi, akhirnya Tan Malaka membuat juga sekolah rakyat, SR. Dia bangun di berbagai daerah, termasuk Semarang, Bandung, yang pusatnya tuh di Semarang. Tapi kalau dana-dana kayak gitu dari mana tuh? Ya pengusaha pribumi, petani-petani yang mau menolong, membantu, termasuk para bangsawan. Udah selesai, nah tapi 1920 Semaun mau ke Soviet. Digantilah posisi ketua, dipilihlah Tan Malaka. Nah, di masa Tan Malaka ini ada pergerakan modern. Pergerakan modern itu seperti apa? Demonstrasi dengan tulisan, bawa papan, nulis di papan. Sasaran mereka masyarakat. Di daerah mana? Daerah-daerah yang ramai tempatnya seperti pasar, lalu pusat kota. Tujuannya apa? Tapi dinilai sama Tan Malaka nih, reaksi nggak masyarakat? Kalau nggak bereaksi berarti ganti kata nih, ganti apa lagi? Ya seperti itu. Sambil memberikan formulir anggota PKI terbutuh. Terus setelah itu terjadi, Tan Malaka melihat ini nggak bisa kita hanya PKI yang bergerak. Kita harus melakukan aksi bersama. Seluruh organisasi massa yang ada di Indonesia, terlepas dari apa ideologinya, bersatu. Nah, waktu itu 1922 itu sudah mau jadi gabung demonstrasi bersama. Hari-harinya Agus Salim menarik diri, gagal semuanya. Tan Malaka melihat itu, dia cabut ke Bandung, dia pergi ke Bandung pulang untuk melihat sekolahnya yang di Bandung. Nah, setelah itu terjadi, Tan Malaka pada 1921 atau 22 gitu, dia menganjurkan kepada setiap organisasi massa membuat militer, kayak militer sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Jadi makanya si Nasution mengatakan bapak militer bangsa ini adalah Tan Malaka. Karena yang membuat konsep pertama dalam pergerakan itu Tan Malaka. Termasuk juga membuat sistem pertanian di daerah ini, untuk membuat senjata di daerah ini. Tan Malaka yang menyusun semua. Tapi 1922 Tan Malaka ditangkap akibat pengkhianatan seorang teman dia sendiri. Tan Malaka mau dibuang ke NTT. Tan Malaka nggak mau. Kenapa nggak buang saya aja ke Belanda? Dikirimlah ke Belanda. Nah, jadi 1922 hingga 1942 Tan Malaka tidak di Indonesia. Gitu. Makanya ada pertemuan antara Hatta dan Tan Malaka di Berlin, itu diskusi tentang Indonesia. Tapi Hatta mengatakan dia seorang komunis. Maka Hatta itu agak kontra dengan Tan Malaka. Komunis itu sebetulnya itu paham atau sistem? Paham, ideologi dia. Dia konsep untuk mensejahterakan masyarakat dalam idealismenya. Nah, tapi komunis adalah dia lebih progresif, dinamis. Karena apa? Dia bergerak, dia tidak diam. Nah, gitu. Tapi kalau menurut pandangan masyarakat itu kan komunis itu berarti kafir, bagaimana? Karena ini sudah ditanamkan sejak setelah PKI. Selama Soeharto berkuasa, masalah dia cuma PKI.
Itu berulang-ulang. Lewat pendidikan dia pakai, lewat di media dia pakai. Berarti itu termasuk pembunuhan karakter rasanya. Iya. Sebenarnya komunis itu nggak seperti realitanya, itu nggak seperti apa yang masyarakat bayangkan sebenarnya. Iyalah. Cuma pembunuhan karakter di Orde Baru karena itu termasuk ancaman terbesar Orde Baru ya. Iya. Untuk merebut kekuasaan. Itu aja sebenarnya. Nah, dari politik etis inilah menghasilkan berbagai macam apa yang tidak disangka oleh Belanda. Karena apa? Akhirnya memunculkan banyak tokoh-tokoh dari politik etis ini. Itu yang terjadi. Nah, politik etis inilah yang Belanda kaget melihatnya, dan demikian cepatnya pertumbuhan pendidikan di bangsa ini dan cerdasnya mereka dalam melihat kondisi politik di bangsanya dan di luar negeri. Dari sini aja kita udah lihat bahwa orang-orang Barat itu selalu melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang dia alami. Berarti mereka udah paham nih bangsa ini gimana, kurang enggak apa, bahwa bangsa ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Nah gitu. Nah ini harus ditutup nih. Gimana nutupnya? Pakai orang-orangnya sendiri. Untuk apa? Untuk mereka tidak berkembang, ribut seperti ini terus-menerus. Nah inilah yang terjadi. Dikirimlah khilafah, dikirimlah ke HTI, dikirimlah ke sistem ISIS. Itu kan bagian dari proses untuk menyibukkan kita hingga kita tidak berpikir tentang hal yang lain. Berarti itu semua termasuk dari propaganda asing. Iya, tapi diberikan kekuasaan pada anak bangsa. Berarti itu bahasanya kayak sesama saudara diadu domba. Iya, dividi impera. Tapi kan semua nggak sampai pemikirannya bahwasanya kita itu sedang dalam keadaan propaganda yang akut ya. Iya lah. Kita itu selalu terjebak dalam permainan-permainan asing. Seperti saat ini, Jokowi dikatakan Amerika dan Eropa tidak boleh mengundang Putin G20. Iya. Itu karena permainan Amerika. Marahnya Rusia itu akibat apa? Dipancingnya oleh Amerika biar Ukraina masuk NATO. Putin udah bilang berapa kali. Jadi setelah pecahnya Uni Soviet, Amerika itu mengambil Latvia, Georgia untuk menjadi bagian dari NATO. Nah, 1994 Putin juga mengajukan dirinya sebagai anggota NATO. Tapi apa yang terjadi? Ditolak oleh NATO. Seperti itu. Nah, 2008 mulai terjadi urusan-urusan Ukraina ini. Jangan pernah mengajak Ukraina menjadi bagian dari NATO. Tapi konflik kayak gini bisa mengacu perang dunia ketiga nggak? Ya prosesnya kalau kita lihat tergantung dari para elit-elit yang berkuasa ini. Seperti si Biden. Nah, karena urusan perang itu adalah urusan orang-orang kelompok globalis. Siapa globalis itu? Kelompok Zionis. Yang hidupnya dari peperangan. Karena mereka bisa menjual senjata, bisa menjual apapun bentuknya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sih, Putin juga sadar diri lah, dia nggak mungkin melakukan sebuah gerakan yang agak kasar. Ini merupakan peringatan aja bagi menurut saya pribadi ya. Karena apa yang terjadi? Karena Putin itu melihat Ukraina adalah bagian yang terdepan dari negaranya. Karena bersebelahan kan. Nah, kan Putin pernah bicara juga, bagaimana kalau saya taruh pasukan atau bom-bom dan pesawat-pesawat saya di daerah Kanada atau di Meksiko yang berbatasan dengan Amerika, pasti kalian juga marah. Seperti itu yang terjadi. Dan ini pun kita lihat bahwa ini ada permainan Amerika di situ. Permainan apa? Psikologi war. Mereka memancing Ukraina untuk terus bermain dengan NATO dan Amerika. Kan gitu.
Nah, Amerika udah pasti tahu posisi Putin pasti terjepit nantinya, dan dia nggak mau itu terjadi.